Subhanallah, saya tahun 2019 saya pulang haji tanggal 31. Apa salah masjid ini jamaah haji saya tahun 2017? Bukankah Al-Quran bilang ya, tanggal 31 Agustus. Siap. Jadi lebih keras lagi gitu. Iya. Biar keren. Nanti saya kirim channel juga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Anas doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, punya anak-anak yang soleh dan solehah, bisa berangkat ke Mekah, berziarah ke Madinah. Yang amin doanya diijabah, yang diem ya terserah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Mukarram yang anas hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, pini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji, orang tua anas semuanya, bapak ibu, wabil khusus ketua masjid, pengurus masjid Ar-Rahman, Bapak Ustadz Alianto SPDI yang anas hormati dan yang anas banggakan, Rismawan dan Rismawati Masjid Ar-Rahman yang subhanallah tabarakallah ya mengadakan acara nuzulul Quran. Semoga anak-anak Risma akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa di masa depan kalian. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak dan saudara, saya tidak bisa membayangkan bapak-bapak, jujur, dan saya sangat kagum dengan ibu-ibu di sini. Saya sholat langsung terbayang bacaan imam seperti saya sedang sholat di Masjidil Haram. Mohon maaf, ini imam kayak tadi ini harus dipelihara, Pak. Ya, ini luar biasa, jujur, Pak. Ya, kalau bapak belum pernah ke Masjidil Haram mungkin bapak nggak percaya. Tapi kalau saya yang sudah bolak-balik, dari mulai dia ambil gerakan Allahu Akbar, dari Allahnya aja saya langsung terbayang dengan suasana Masjidil Haram. Lanjut dia baca Quran. Makanya mohon maaf ya, saya tanya sama Haji Marjuki tadi, Ji, siapa Ji yang baca subhanallah? Kebayang nggak Ji kalau waktu kita di Mekah? Makanya luar biasa, sehingga ibu-ibu juga tetap bertahan untuk acara sholat taraweh mengalahkan ikatan cinta antara Al dan Andin. Mudah-mudahan duduknya ibu di sini tetap senantiasa mendapatkan pahala, amin. Ibu, bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia ya.
Malamnya turun Al-Quran disebut dengan nuzulul Quran. Dan jangan lupa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu, sesungguhnya Allah menurunkan dia. Apa yang diturunkan adalah hu-nya Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kapan? Malamnya, dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam turunnya Al-Quran yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, ini baru malamnya. Ya. Malaikat Jibril menjadi penghulu daripada para malaikat karena malaikat Jibril itu membawa wahyu Al-Quran untuk Nabi. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, tokoh para nabi, Khatamal Anbiya, penutup para nabi, karena Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Al-Quran. Optik Sukses beralamatkan di Jalan Pagaralam, Bandar Lampung, melayani berbagai kebutuhan kacamata Anda, kacamata baca sampai kacamata gaya. Didukung oleh peralatan berstandar nasional Indonesia. Optik Sukses gratis periksa mata, melayani servis kacamata, juga tersedia frame, lensa, juga soft lens. Optik Sukses, kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Mekah, Madinah menjadi kota yang dikenal Haramain, dua kota haram, karena Mekah, Madinah, tanah Mekah dan Madinah, di mana tanah itu adalah tanah diturunkan Al-Quran. Maaf, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah cetak lahir ke muka bumi. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad itu dikatakan sebaik-baik umat karena umat Nabi Muhammad itu memegang wahyu Al-Quran. Jadi ini mohon maaf ibu bapak dan saudara, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Makanya saya kaget, tapi saya nggak terlalu kaget, karena masalah itu selalu ada setiap datangnya malam taraweh. Ya, orang itu pengeras suara orang baca Quran, selalu setiap tahun pasti ada. Ya, kenapa? Kalau ada orang Islam yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran, maka buka dalam sejarah. Apa kurang hebatnya Abu Jahal membenci Rasulullah? Apa kurang sadisnya Abu Sufyan menghina Rasulullah? Apa kurang hebatnya lagi Akhnas bin Surek menghina Rasulullah? Tiga pemuka orang-orang Quraisy paling benci dengan Rasulullah. Tapi mohon maaf ibu bapak dan saudara, buka dalam sejarah bagaimana di satu malam Abu Jahal mengendap-endap datang ke rumah Rasulullah. Abu Jahal dari sisi sebelah kiri mendengar bacaan Quran Rasulullah. Abu Sufyan pun mendengar bacaan Quran Rasulullah dari depan. Dan maaf, Akhnas bin Suraik mendengar bacaan Rasulullah, Quran Rasulullah dari sebelah kanan. Dari tiap malam mereka membaca sampai datangnya subuh. Ketika suasana sudah mulai terang, Abu Jahal melihat Abu Sufyan di rumah Rasulullah, Abu Sufyan melihat Akhnas di rumah Rasulullah. Mereka saling tuding, ada apa kalian ke sini? Kata Abu Sufyan, saya pun tidak tahu kenapa saya harus ke sini. Abu Jahal dituding, ditanya, kenapa engkau ke sini? Saya pun tidak tahu ada apa saya harus ke sini. Ketika Akhnas ditanya, kenapa engkau ke sini? Akhnas pun mengatakan, gerakan apa yang membuat aku harus ke sini? Hari itu mereka sepakat tidak akan lagi mengulangi untuk datang berkunjung ke rumah Rasulullah mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Sepakat, tiga orang tersebut pisah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Besok malamnya terulang lagi.
Abu Jahal mengendap-endap datang ke rumah Rasulullah. Abu Sufyan pun sama, mengendap-endap datang ke rumah Rasulullah. Dan Akhnas bin Syuraik pun mengendap-endap datang ke rumah Rasulullah. Dalam suasana gelap, tidak ada yang saling lihat. Tapi ketika subuh terang mulai datang, mereka saling tuding, kok datang lagi? Janjian lagi, kapok. Kita gak boleh kayak gini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari kedua berlalu, pas malam ketiga, rindu gak bisa dibohongkan. Abu Jahal pun tetap datang ke rumah Rasulullah. Abu Sufyan tetap datang ke rumah Rasulullah. Akhnas bin Syuraik pun datang ke rumah Rasulullah. 3 hari berturut-turut mereka mendengar bacaan Rasulullah. Makanya saya bingung kalau ada umat Islam yang ketika Al-Quran dibaca, mereka merasa gelisah. Coba. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, ya kan, orang yang dibacakan Al-Quran itu, ya, dadanya bergetar. Ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yang ketika dibacakan Quran dadanya bergetar. Wa zadathum imanan, bertambah dia imannya naik. Maaf, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Siapa yang nggak takut sama Umar bin Khattab? Setan itu nggak mau papasan sama Umar bin Khattab. Setan itu paling takut, Pak. Mohon maaf. Dengar Umar lewat, setan kabur. Setan. Ini setan, ini setan. Setan. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah membunuh anak perempuannya. Anak perempuannya dibunuh. Ketika anaknya lahir perempuan, langsung dilihat oleh Umar bin Khattab, dideleng ai wadon anak kita, diambil anaknya, dipelintir, dibuang di sumur tua, dipendam itu sang anak. 2 anak perempuannya dia bunuh. Umar, ketika Umar bin Khattab mendengar adik perempuannya masuk Islam, dia seret pedang, berangkat dari rumahnya menuju rumah adik kandungnya. Ketika sampai di dekat rumah adik kandungnya, ternyata adiknya Umar sedang membaca Al-Quran. Didengarkan oleh Umar bin Khattab bacaan Al-Quran yang dibaca oleh sang adik. Pedang yang dia pegang digenggam dengan kuat, tiba-tiba pedang itu terjatuh. Lunglai tubuh Umar bin Khattab. Berlari Umar bin Khattab menjumpai Rasulullah. Umar bin Khattab pun meminta kepada Rasulullah untuk dimasukkan dalam agama Islam. Umar bin Khattab, maaf, mendengar Al-Quran, jiwanya Masya Allah. Maaf ibu bapak dan saudara. Maka pertanyaan kepada kita, ya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dia akan mulia. Kita dikatakan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah sebaik-baik umat karena kita memegang Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi ketetapan puasa selain dari 11 bulan yang lain, karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Sampai Allah bilang, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Maaf ibu bapak dan saudara, maka di bulan Al-Quran, di malam-malam nuzulul Quran, di malam-malam Ramadan ini, mari kita bersyukur dan terus bersyukur. Ya, apalagi Masjid Ar-Rahman ini, subhanallah. Kalau di tempat Anas, Pak, jujur aja, Masjid Anas itu udah mulai berkurang jamaahnya.
Makanya saya kaget dan ketawa ketika pengumuman bahwa umat Islam tahun ini boleh sholat tarawih di masjid setelah tahun kemarin ditutup dengan catatan umat Islam kalau bisa yang sholat tarawih cuma 50%. Saya bilang nggak usah dikasih pengumuman juga, nggak apa-apa kok. Kenapa? Nggak usah nunggu 50%. Umat Islam itu sholat tarawihnya yang ramai hari pertama, kedua, ketiga. Nggak usah harus 50%. Biarin aja. Betul apa betul? Coba kalau hari pertama tarawih, sampai ke jalan-jalan, panitia pasang taruh atas penuh, nggak kedengar anak-anak kecil berlari waktu hari pertama, kedua, ketiga. Betul apa betul? Karena waktu, mohon maaf, keluar lagi pengumuman umat Islam nggak boleh diadakan sholat Idul Fitri dan Idul Fitri di masjid. Loh, ya kan? Sholat Idul Fitri nggak boleh nih Pak, di masjid sama di lapangan nggak boleh, udah keluar nih pengumuman nih. Emang salah apa sih masjid? Saya juga bingung. Emang salah apa masjid? Loh, mohon maaf ini. Tolong tunjukkan kepada saya ada orang meninggal dunia di COVID di masjid, tunjukkan. Nggak ada klaster masjid, nggak ada. Karena orang yang masuk masjid rata-rata orang yang bersih, pakaiannya bersih dari najis, badannya bersih dengan berwudu. Betul apa betul? Ada Pak Ustadz, saya punya ini, dia aktif di masjid tapi kena COVID. Saya bilang, jangan lihat masjidnya, pasti dia pernah melakukan perjalanannya. Iya Ustadz, dia pernah keluar Ustadz. Namun maaf, di tempat saya terus terang Pak, yang kena COVID-nya nggak pernah ke masjid Pak. Mohon maaf. Ya. Ini saya tadi bolak-balik, kenapa tadi Bapak lihat saya moto-motoin Bapak? Kenapa? Karena jadwal saya untuk malam minggu itu ditanya, Pak Ustadz jadi nggak? Terserah lo orang mau jadi acara syukur, nggak jadi ya nggak apa-apa. Maka saya fotoin, cetet, nih lokasinya. Di mana Pak Ustadz? Kok rame sama jamaahnya? Di Perum Nyunyai, Masjid Ar-Rahman. Saya punya kawan juga kirim menujul Quran malam ini di Palapas 10. Dia kirimin foto jumlah jamaahnya begitu banyak. Saya kirim lagi ke dia. Ini di Palapas 10, Masjid Fatimatu Zahra. Kita kadang-kadang mohon maaf. Ya. Ini subhanallah tabarakallah. Apa salah masjid? Bukankah Al-Quran bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita punya masalah, maka Allah tidak suruh kita menyelesaikan masalah. Allah cuma bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Coba, Allah cuma nyuruh kita itu sabar sama sholat. Karena nggak bakal selesai Pak. Nah kalau umat Islam dijauhkan dengan masjid, sampai kapan? Coba, sampai kapan ini mau berakhir? Ya kan? Ya Allah, rame. Ya. Dikatakan bahwa kita ini umat-umat yang paling baik kalau kita mau bersandar dengan Al-Quran. Makanya mohon maaf ibu bapak dan saudara, ya, bagi anak-anak saya, adik-adik saya Rismawan, hebat kalian. Ya, gerakan kalian luar biasa, kalian calon generasi yang sangat luar biasa. Ya. Mengadakan acara nuzulul Quran membangkitkan semangat untuk kita cinta kepada Al-Quran. Al-Quran itu ibu digunakan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Maka kalau kita pengen punya petunjuk dalam hidup kita, nggak boleh jauh dari Al-Quran. Kita itu setiap hari 17 kali minimal minta doa sama Allah biar dikasih petunjuk. Ihdinas siratal
mustaqim. Kita minta petunjuk, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau kita pengen dapat jalan yang lurus, nggak boleh jauh dari Al-Quran. Makanya itu setelah Al-Fatihah langsung keluar Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan setelah Al-Fatihah Allah jawab minta kita, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu artinya. Zalikal kitabul, ini lo Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, pedoman, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuh. Jadi mohon maaf, kalau bapak ibu minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim tapi nggak pernah bisa baca Al-Quran, ada yang salah dalam bacaan sholat kita. Ya, ada yang salah dalam bacaan sholat kita. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam peringatan nuzul Quran ini, mari ya, kita cintakan Al-Quran dalam hidup kita. Ya Allah, kayaknya terobati saya taraweh kemarin. Saya ke taraweh kemarin di luar juga Pak. Kecewa saya taraweh kemarin. Ya di luar, tapi taraweh ini diobati di sini saya. Seneng saya. Bener. Sampai anak saya bilang, Papa sih kalau ceramah ngomongin imamnya kayak gitu, akhirnya ketemu bener. Emang kenyataan sering saya jumpain. Ketemu bener imamnya kemarin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Aduh, saya nggak kebayang imam ini kalau di tempat saya pasti disumpahin ibu-ibu. Sekarang ini memang taraweh sekarang ini beratnya itu lawan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ini pengen cepet-cepet bubar dari taraweh, nonton Ikatan Cinta. Ini lagi seru-serunya ini masalahnya nih. Coba. Saya udah, ya Allah, maka tadi barang masuk ke sini tadi sholat, Masya Allah. Allah, aduh, tarikan Allahnya itu saya nggak bisa niru tuh. Allahu Akbar, Allah, aduh, tapi langsung terbayang Masjidil Haram. Apalagi pas dia baca ayat, aduh, subhanallah. Ya, bersyukur, ya, bersyukur, ya, jamaah Ar-Rahman ini punya imam kayak tadi. Ya. Cintai Al-Quran. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Memperbanyak baca Al-Quran. Rugi orang yang nggak bisa baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini orang baca Quran, subhanallah. Satu huruf bukan lagi 10, satu huruf 100. Kalau hari-hari biasa satu huruf itu 10 pahala, di bulan Ramadan satu huruf 100 pahala. Tuh. Ulama-ulama dahulu, Pak, mohon maaf, ulama-ulama dahulu itu sebelum bulan puasa mereka kejar ngajar dulu kepada santri-santrinya, pada sahabat-sahabatnya. Pas masuk di bulan Ramadan mereka tidak lagi mengajar apapun kecuali fokus untuk baca Al-Quran. Ya. Fokus untuk baca Al-Quran. Tidak ada yang dia baca kecuali Al-Quran. Makanya sekarang kita bertanya, kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan ini. Pertanyaannya, adakah kita target untuk menghatamkan Al-Quran di Ramadan tahun ini? Kalau seandainya kita nggak punya target untuk menghatamkan Al-Quran di Ramadan tahun ini, sampai kapan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan?
Tahun kemarin adalah tahun terakhirnya Syekh Ali Jabir. Tahun kemarin adalah puasanya Maher At-Tuwailibi. Tahun kemarin adalah puasa terakhirnya Abuya Uci Tartusi dari Cilongo, Tangerang. Kalau Allah kasih kita kesempatan masih bisa berpuasa tahun ini, karena Allah sayang sama kita. Maka pertanyaannya, di bulan Ramadan ini sudahkah kita pasang target? Ya Allah, saya akan khatamkan Al-Quran, ya Allah. Pak Ustadz, terus gimana dong yang nggak bisa baca Quran? Belajar. Terus belajar gimana? Ya belajar. Belajar malah dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala belajar, yang kedua pahala susah belajar. Tetap dapat pahala. Karena kalau orang tua belajar pasti susah. Bilang huruf fa, pak. Ibu fa, pak. Apalagi kalau seandainya ketemu gurunya Banten yang diajar Padang. Berantem itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Yang Padang ngaji. Ayo ngaji Padang. Innal insana li rabbihi lakanud. Kata yang Banten aja pakai lakanui, lakanud. Coba, ya pasti susah, tapi tetap dapat pahala. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz itu mah cuman gara-gara makhrajul huruf, beda suku, beda bacaan. Ya oke. Terus bagaimana dengan kami yang belum bisa baca Quran, Pak Ustadz? Ya udah, kalau belum bisa baca Quran, ibu bacanya dari alif-alifan. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, dapat 300 pahala. Ramadan. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, tak di atas tak, babi buta. Dapat 400. 300 tambah 400 700. Pak Ustadz, kita genepin yuk pengajian kita ini 1000. Ya udah kita genepin. Mim di atas ma, tak di atas tak, lam di depan lu, mata lu. Ayo. Mohon maaf ini. Isma, kalian yang sedang mengejar pendidikan kalian, ingat, kalian boleh buka sejarah biografi B.J. Habibie. Bagaimana seorang B.J. Habibie di saat dia sedang sekolah di Jerman, ketika tengah malam dia dibuat kaget ketika ada 2 orang Yahudi yang setiap malam itu membaca Al-Quran. Ketika di asrama, B.J. Habibie mendengar tiap malam ada 2 orang Yahudi membaca Al-Quran. Ketika itu ditanya sama B.J. Habibie, Rudi bertanya kepada teman-temannya, apa kata Rudi? Kenapa kalian baca Al-Quran? Kata mereka, ini memang bukan kitab kami, tapi kami punya keyakinan Al-Quran ini yang kami baca akan membuat stimulus rangsangan kecerdasan di otak kami. Maaf Pak, kaget B.J. Habibie. Bagaimana orang Yahudi sangat yakin dan sangat percaya Al-Quran yang dia baca memiliki stimulus rangsangan untuk kecerdasan otak. Setiap malam orang 2 Yahudi ini membuka Al-Quran. Itu sebabnya B.J. Habibie pun merasa malu dan dia pun ikut seperti orang Yahudi tersebut. Ya. Ikut bukan berarti dia ikut-ikutan, tapi memang B.J. Habibie itu seorang yang sangat luar biasa. Dia sebagai seorang muslim, Al-Quran dibaca bukan oleh orang muslim, apalagi kita seorang muslim yang membaca Al-Quran, tentu banyak sekali ladang amal pahala yang didapat. Makanya mohon maaf, kalau ada orang tua, maaf Pak, saya katakan sekali lagi, maaf Ibu, saya katakan sekali lagi, kalau seandainya Ibu ada yang tidak bisa baca Quran, Bapak ada yang nggak bisa baca Quran, demi Allah, alangkah kasihannya orang tua Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia.
Alangkah kasihannya orang tua bapak ibu yang sudah meninggal dunia. Kok bisa kayak gitu Pak Ustadz? Maaf ibu, Al-Quran yang dibaca seorang anak di rumah itu mampu meringankan azab kubur orang tua. Satu saat Rasulullah itu melewati perjalanannya. Ketika pergi pertama Rasulullah itu berjalan dengan cepat. Ketika berjalan dengan cepat, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah pulang, Rasul berjalan dengan lambat. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa waktu kau pergi tadi kau percepatkan langkahmu, tapi ketika kau pulang kau perlambatkan langkahmu?" Apa kata Rasulullah? "Bagaimana tidak aku percepatkan langkahku? Karena aku tidak sanggup mendengar jeritan yang orang disiksa di dalam kubur." Jadi kalau saya baca hadis ini, saya melihat ini terjadi di Madinah. Karena antara rumah Nabi dengan kuburan Baqi itu dekat. Kalau di Mekah namanya Ma'la. Dari rumah Nabi ke Ma'la agak jauh. Dia harus melewati Masjid Jin. Ya, makanya saya katakan ini pasti kejadian di Madinah. Ketika aku pergi, kata Rasulullah, aku berjalan dengan cepat. Ketika pulang berjalan lambat, sahabat tanya, "Bagaimana tidak aku percepatkan langkahku?" Kata Rasulullah, "Karena aku tidak sanggup mendengar jeritan orang disiksa dalam kubur." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa waktu kau pulang kau perlambat